Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Di antara lembaran awal sejarah manusia, ketika bumi masih sunyi dari hiruk-pikuk peradaban besar, hiduplah seorang hamba mulia yang namanya diangkat tinggi oleh langit. Dialah Nabi Idris alaihi salam. Beliau adalah sosok yang berbeda dari manusia kebanyakan. Dalam keheningan zaman yang belum mengenal banyak ilmu, ia datang membawa cahaya pengetahuan. Dialah orang pertama yang diajari menulis dengan pena, menggoreskan huruf-huruf yang kelak menjadi jembatan ilmu bagi generasi setelahnya. Di tangannya ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi jalan menuju mengenal Sang Pencipta. Dalam riwayat para ulama, beliau merupakan keturunan kelima dari Nabi Adam. Silsilahnya bersambung melalui garis panjang para hamba saleh. Idris bin Yarid, bin Mahlail, bin Qinan, bin Anusi, bin Syits, bin Nabi Adam alaihissalam. Dari jalur inilah mengalir warisan iman, kesucian dan ketaatan yang terus terjaga dari generasi ke generasi. Sejak kecil Nabi Idris telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Ia mencintai kesunyian untuk merenung, menyukai kejujuran dalam setiap ucapan, dan memiliki kecerdasan yang memancar dari dalam dirinya. Allah menganugerahkan kepadanya hikmah yang luas, sehingga ia menjadi manusia pertama yang diajarkan menulis dengan pena, sebuah awal dari lahirnya peradaban ilmu di muka bumi. Tak hanya dikenal sebagai manusia pertama yang memperkenalkan tulisan dan bacaan, Nabi Idris juga disebut dalam sebagian riwayat sebagai pelopor dalam ilmu menjahit pakaian. Pada masa sebelum beliau, manusia masih mengenakan kain secara sederhana, tanpa jahitan, hanya dililitkan sekadarnya untuk menutup tubuh. Kehidupan mereka masih sangat awal, belum mengenal kerapian dan keindahan dalam berpakaian. Namun dengan ilmu yang Allah anugerahkan, Nabi Idris mulai mengajarkan cara menjahit. Ia menyatukan potongan kain dengan rapi, membentuk pakaian yang lebih pantas, lebih nyaman, dan lebih indah dipandang. Apa yang beliau lakukan bukan sekadar keterampilan, tetapi awal dari sebuah peradaban. Ketika manusia melihat hasil jahitan tersebut, mereka pun takjub. Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan layak ditiru. Perlahan cara berpakaian pun berubah. Dari yang sederhana dan seadanya, menjadi lebih tertata dan beradab. Sejak saat itu, manusia mulai mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Idris. Mereka menjahit pakaian mereka sendiri, menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan dari tangan seorang nabi, lahirlah satu lagi jejak peradaban, yang hingga kini masih menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Keluasan ilmu yang Allah anugerahkan kepada Nabi Idris dalam membangun peradaban, terutama dalam mengajarkan manusia cara menulis dan menjahit pakaian, menjadi sesuatu yang agung di sisi manusia. Namun keutamaan itu justru menyalakan api iri di hati iblis, yang sejak awal memang bertekad menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Pada suatu hari, ketika Nabi Idris sedang tekun menjahit pakaian, datanglah iblis dengan menyamar sebagai seorang lelaki tua. Wajahnya tampak lemah, langkahnya perlahan, dan di tangannya tergenggam sebuah telur, seakan ia hanyalah seorang tua yang datang untuk bertanya. Dengan suara yang dibuat-buat lembut, ia berkata, "Wahai Nabiullah, bisakah Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ini?" Sekilas Nabi Idris memandang lelaki itu. Dengan cahaya iman dan ketajaman hati yang Allah berikan, beliau telah mengetahui bahwa sosok di hadapannya bukanlah manusia biasa, melainkan iblis yang terkutuk. Namun beliau tidak langsung menyingkapnya. Dengan tenang, Nabi Idris berkata, "Kemari, mendekatlah kepadaku, dan tanyakanlah apa yang engkau inginkan." Iblis pun menyangka penyamarannya sempurna. Ia mendekat dengan rasa puas, bahkan terselip kesombongan, karena merasa berhasil memperdaya seorang nabi. Ia kembali bertanya dengan nada menantang, "Bisakah Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ini?" Dengan penuh keyakinan, Nabi Idris menjawab, "Jangankan memasukkan dunia ke dalam telur sebesar itu, bahkan ke dalam lubang jarumku ini pun,
Tuhanku Maha Kuasa melakukannya. Belum sempat iblis mencerna jawaban itu, dengan gerakan cepat dan tepat, Nabi Idris menusukkan jarum yang sedang dipegangnya, tepat ke mata makhluk terkutuk tersebut. Dalam sekejap, jeritan kesakitan menggema. Iblis terkejut. Ia tidak menyangka bahwa tipu dayanya telah diketahui sejak awal. Rasa sakit membuatnya kehilangan arah, dan matanya pun menjadi buta akibat tusukan. Tanpa menoleh lagi, iblis melarikan diri dengan ketakutan, tunggang langgang menjauh hingga lenyap dari pandangan. Menurut riwayat yang dinukil dari Ibnu Abbas, Allah Ta'ala mengutus Nabi Idris kepada keturunan Qabil yang telah tersebar di berbagai penjuru bumi. Mereka menetap di wilayah-wilayah yang kelak dikenal sebagai Babilonia dan Mesir, sebuah negeri yang saat itu mulai ramai oleh kehidupan, namun perlahan menjauh dari cahaya tauhid. Kaum tersebut telah terjerumus dalam penyimpangan. Mereka meninggalkan ajaran yang diwariskan dari Nabi Adam, lalu menggantinya dengan penyembahan kepada berhala-berhala. Hati mereka terikat pada sesuatu yang mereka buat sendiri, dan keyakinan mereka tersesat jauh dari kebenaran. Di antara berhala-berhala yang mereka agungkan, terdapat 5 yang paling diagungkan dan dijadikan sesembahan utama. Mereka diberi nama Wud, Siwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr. Nama-nama ini bukan sekadar patung, tetapi simbol kesesatan yang telah menguasai hati mereka. Melihat keadaan kaumnya, Nabi Idris pun bangkit dengan penuh kesabaran. Ia menyeru mereka kembali kepada jalan tauhid, mengajak mereka meninggalkan berhala-berhala yang tidak mampu memberi manfaat maupun mudarat. Dengan kelembutan dan keteguhan, beliau berusaha membuka hati yang telah lama tertutup oleh kesyirikan. Pada mulanya Nabi Idris diutus menyebarkan ajaran tauhid di sebuah negeri tua yang syarat dengan sejarah, yaitu negeri Babilonia, sebuah wilayah yang kini bernama Irak. Di sana, beliau berdiri di tengah masyarakat yang telah lama tenggelam dalam kesyirikan, menyembah berhala dan melupakan ajaran yang diwariskan dari para nabi sebelumnya. Dengan penuh kesabaran, Nabi Idris menyeru kaumnya agar kembali kepada Allah, meninggalkan sesembahan yang tidak mampu memberi manfaat maupun mudarat. Kata-katanya lembut namun tegas. Seruannya penuh hikmah namun menyentuh kebenaran yang seringkali tidak disukai oleh mereka yang telah lama hidup dalam kesesatan. Sebagaimana yang dialami oleh para nabi lainnya, jalan dakwah beliau tidaklah mudah. Penolakan demi penolakan datang silih berganti. Cemohan, gangguan, bahkan ancaman menjadi bagian dari hari-harinya. Kaumnya menutup telinga dan hati, lebih memilih mempertahankan tradisi nenek moyang daripada menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Idris. Melihat kerasnya penolakan itu, Allah menurunkan peringatan berupa musibah. Negeri yang dahulu subur berubah menjadi kering. Hujan tak lagi turun, tanah retak, dan kehidupan pun perlahan menjadi sengsara. Kekeringan melanda, memperingatkan hati mereka yang selama ini lalai. Dalam keadaan yang penuh penderitaan, mereka justru berlari menuju berhala-berhala yang mereka sembah, berharap mendapat pertolongan dari sesuatu yang selama ini mereka agungkan. Namun semua itu sia-sia. Wud, Siwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr tidak mampu memberi manfaat sedikit pun. Yang terjadi justru musibah kekeringan itu semakin parah. Seakan menjadi bukti bahwa sesembahan mereka tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Akhirnya, dalam keputusasaan mereka mendatangi Nabi Idris. Dengan penuh harap mereka berkata, bahwa jika musibah ini diangkat, mereka akan beriman dan mengikuti ajaran tauhid yang beliau serukan. Dengan hati yang penuh kasih dan harapan, Nabi Idris pun berdoa kepada Allah. Doa seorang nabi yang tulus pun menembus langit, dan tak lama kemudian rahmat Allah mulai turun. Hujan kembali membasahi bumi, tanah menjadi subur, dan kehidupan pun pulih seperti sedia kala. Pada awalnya, mereka menepati janji. Mereka mulai menerima dakwah Nabi Idris dan menunjukkan tanda-tanda keimanan. Namun iman yang tidak berakar kuat mudah goyah oleh godaan. Tak berselang lama, iblis kembali membisikkan tipu dayanya ke dalam hati mereka. Ia menanamkan keraguan, membalikan kebenaran,
dan memutarbalikkan fakta. Iblis menghasut bahwa musibah kekeringan itu justru disebabkan oleh kehadiran Nabi Idris di tengah-tengah mereka. Bukan sebagai azab karena penolakan, tetapi sebagai pertanda buruk. Bisikan itu meresap perlahan, mengaburkan hati mereka yang lemah. Dan pada akhirnya mereka kembali berpaling. Gelombang penolakan pun bangkit kembali, bahkan lebih besar dan lebih keras dari sebelumnya. Namun Nabi Idris tidak pernah berhenti berdakwah. Beliau tetap teguh berdiri. Beliau terus menyampaikan kebenaran, meski manusia datang dan pergi dalam keimanan. Karena baginya tugas seorang nabi bukanlah memastikan semua orang beriman, tetapi menyampaikan kebenaran. Hingga pada suatu titik, ketika penentangan semakin keras dan ruang untuk berdakwah semakin sempit, Nabi Idris mengambil keputusan besar. Sebuah langkah yang juga pernah ditempuh oleh para nabi setelahnya, yakni berhijrah. Bersama orang-orang yang beriman kepadanya, beliau meninggalkan Babilonia menuju negeri lain yang telah Allah siapkan, yaitu negeri Mesir. Sebuah perjalanan panjang yang bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi juga simbol keteguhan iman, bahwa kebenaran akan terus hidup, meski harus berpindah dari satu negeri ke negeri lain. Di negeri tersebut, dakwah Nabi Idris diterima oleh kaumnya. Harapan pun tumbuh di tengah langkah-langkah hijrah yang penuh pengorbanan. Ini menjadi awal dari babak baru dalam perjalanan seorang nabi, yang tak pernah lelah menyeru manusia kepada Tuhannya. Di sanalah Nabi Idris memulai dakwahnya dengan penuh kesabaran dan keteguhan. Beliau mengajak kaumnya untuk kembali kepada jalan yang lurus, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dengan kelembutan tutur kata dan kedalaman hikmah, beliau menanamkan nilai-nilai iman dan tauhid ke dalam hati manusia yang telah lama diliputi kegelapan. Dakwah Nabi Idris tidak hanya pada ajakan spiritual semata. Beliau juga membimbing kaumnya menuju kemajuan peradaban. Dengan ilmu yang Allah anugerahkan, beliau mengajarkan manusia membaca dan menulis, membuka pintu pengetahuan yang sebelumnya tertutup, serta menjadikan ilmu sebagai cahaya dalam kehidupan. Selain itu, Nabi Idris juga mengajarkan keterampilan menjahit pakaian. Dari tangannya, manusia mulai mengenal cara berpakaian yang lebih rapi, layak, dan beradab. Apa yang beliau ajarkan bukan sekadar keterampilan, melainkan fondasi bagi kehidupan yang lebih teratur dan bermartabat. Dengan demikian, dakwah Nabi Idris menjadi sempurna, menggabungkan antara pembinaan iman dan pembangunan peradaban. Beliau tidak hanya menghidupkan hati manusia dengan tauhid, tetapi juga memuliakan kehidupan mereka dengan ilmu dan keterampilan. Salah satu pencapaian besar dalam perjalanan hidup Nabi Idris, sebagaimana disebut dalam sebagian riwayat, adalah kemampuannya dalam menjinakkan kuda. Pada masa itu, kuda masih merupakan hewan liar yang sulit didekati, apalagi dikendalikan oleh manusia. Dengan ilmu dan hikmah yang Allah anugerahkan, Nabi Idris berhasil menjinakkan hewan tersebut, menjadikannya sebagai tunggangan yang bermanfaat. Ini bukan sekadar keterampilan biasa, tetapi sebuah lompatan besar dalam perkembangan kehidupan manusia. Dengan adanya kuda sebagai sarana transportasi, perjalanan menjadi lebih cepat. Jarak yang jauh terasa lebih dekat, dan aktivitas manusia pun menjadi lebih mudah. Dari sinilah terbuka jalan bagi berkembangnya mobilitas, perdagangan, dan bahkan strategi kehidupan yang lebih maju. Apa yang dilakukan Nabi Idris menjadi salah satu kontribusi besar bagi peradaban manusia. Sebuah bukti bahwa para nabi tidak hanya membimbing manusia dalam urusan iman, tetapi juga memberikan dasar-dasar kemajuan dalam kehidupan dunia. Nabi Idris diketahui memiliki sejumlah mukjizat, di antaranya adalah meramal. Hal ini tercantum dalam hadis Muslim berikut. Sesungguhnya dahulu ada nabi yang meramal dengan membuat garis, dan siapapun yang kebetulan garisnya sama dengan nabi tersebut akan mengetahui nasibnya. Hadis riwayat Muslim 537. Namun yang jadi pertanyaan, apakah meramal dibolehkan dalam ajaran Islam? Syekh Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya meramal diperbolehkan untuk nabi tersebut. Lalu, jika ada orang yang dapat mengetahui dengan yakin ramalannya sesuai nabi tersebut,
maka dia diperbolehkan. Akan tetapi tidak ada orang yang dapat memastikan hal tersebut. Oleh karena itu hadits ini sebenarnya menjelaskan tentang larangan meramal. Sebab tidak mungkin bagi seseorang bisa mengetahui dengan pasti bahwa ramalannya sesuai dengan Nabi Idris. Orang awam tidak mungkin mempunyai kelebihan seperti yang diberikan kepada nabi-nabi pilihan Allah. Meskipun di balik rutinitasnya yang begitu padat, mengemban dakwah, mengajarkan ilmu, dan membimbing peradaban, Nabi Idris tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah. Justru di tengah kesibukan itu, beliau semakin tekun dalam beribadah. Hatinya selalu terikat kepada Sang Pencipta, lisannya senantiasa basah dengan zikir, dan hidupnya dipenuhi dengan ketaatan. Dikisahkan dalam sebagian riwayat, Nabi Idris memiliki kebiasaan berpuasa sepanjang masa, menahan diri di siang hari sebagai bentuk penghambaan dan kesabaran. Ketika malam tiba, saat manusia lain terlelap dalam tidur, beliau justru bangkit. Malamnya dihidupkan dengan salat, munajat, dan tangisan yang lirih dalam kesunyian. Di saat itulah, hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya terasa begitu dekat, tanpa perantara, tanpa penghalang. Dan dalam kemuliaan ibadahnya, disebutkan bahwa ketika waktu berbuka puasa tiba, Allah memuliakan Nabi Idris dengan cara yang istimewa. Makanan untuk berbuka dibawakan oleh malaikat dari surga, sebuah karunia yang menunjukkan betapa tinggi kedudukan beliau di sisi Allah. Tidak heran bila amalan Nabi Idris setara dengan amalan ibadah seluruh umat manusia di zamannya. Diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin bahwa malaikat maut sangat kagum melihat ketekunan ibadah Nabi Idris. Kekaguman itu tumbuh menjadi keinginan untuk lebih dekat, bahkan ingin berkunjung dan menjalin kedekatan dengan sang Nabi yang begitu taat. Dengan penuh adab, malaikat maut pun memohon izin kepada Allah agar diperkenankan menemui Nabi Idris. Dan Allah yang Maha Kuasa mengabulkan permohonannya. Setelah mendapatkan izin, ia pun turun ke bumi dengan menyamar sebagai seorang laki-laki biasa. Saat itu, Nabi Idris sedang menjalankan puasa panjangnya, sebuah ibadah yang telah menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Menjelang waktu berbuka, lelaki itu mengetuk pintu rumah Nabi Idris, seraya membawa makanan dari surga. Dengan penuh keramahan, beliau mempersilakan tamunya masuk. Ketika waktu berbuka tiba, Nabi Idris mengajak tamunya untuk makan bersama. Namun lelaki itu hanya diam. Waktu terus berlalu. Malam mulai larut dan seperti biasa Nabi Idris bangkit untuk beribadah. Dengan lembut beliau mengajak tamunya untuk turut serta dalam ibadah malam. Namun lagi-lagi lelaki itu hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Melihat hal itu, Nabi Idris tidak memaksanya. Beliau membiarkannya duduk di dekatnya sementara beliau larut dalam sholat dan munajat kepada Allah hingga larut malam. Hingga akhirnya fajar pun menyingsing. Di saat itulah Nabi Idris merasa heran. Ia memperhatikan bahwa tamunya sama sekali tidak menyentuh makanan yang telah disediakan. Tidak makan, tidak minum, dan hanya diam sejak awal. Keheranan itu mulai tumbuh dalam hatinya. Sebuah tanda bahwa tamu yang datang kepadanya bukanlah manusia biasa. Esok harinya, Nabi Idris dan tamunya itu berjalan-jalan di sebuah kebun yang indah. Pohon-pohon berbuah lebat dan udara terasa sejuk menenangkan. Dalam perjalanan itu, Israel berkata, "Wahai Nabi Allah, izinkan aku memetik satu buah dari kebun ini." Namun Nabi Idris menolak dengan tegas. "Buah-buahan ini bukan milik kita. Semalam engkau menolak makanan yang halal, kini engkau meminta yang haram." Kata-kata itu membuat suasana hening seketika. Rasa penasaran pun menggelayuti hati Nabi Idris. Ia menatap dalam-dalam wajah tamunya dan berkata, "Siapakah sebenarnya engkau?" Maka Israel pun mengungkapkan jati dirinya. "Aku adalah Israel, malaikat maut." Seketika Nabi Idris terkejut dan gemetar. Dengan suara bergetar ia bertanya, "Apakah kedatanganmu untuk mencabut nyawaku?" Israel menjawab dengan lembut, "Tidak, aku datang hanya atas izin Allah untuk berkunjung kepadamu." Namun di dalam hati Nabi Idris muncul keingintahuan untuk mengenal lebih dalam rahasia kematian. Dengan kerendahan hati beliau memohon, "Wahai Israel, cabutlah nyawaku, kemudian hidupkanlah aku kembali
agar aku semakin takut dan tunduk kepadanya. Atas izin Allah, Israel pun melaksanakan permohonan Nabi Idris. Ia mencabut nyawa sang Nabi. Maka Nabi Idris pun terjatuh dan ruhnya kembali kepada Sang Pencipta. Melihat Nabi Idris terbujur kaku, Israel menangis. Air matanya jatuh, memohon kepada Allah agar Nabi Idris dihidupkan kembali. Dan dengan kehendaknya, ruh Nabi Idris pun dikembalikan. Nafasnya terhela pelan, matanya terbuka, dan beliau hidup kembali. Israel lalu bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Wahai Nabi Allah, bagaimanakah rasa mati itu?" Nabi Idris menatap Israel dengan wajah pucat, lalu berkata lirih, "Rasanya 1000 kali lebih sakit dari seekor binatang hidup yang dikuliti." Setelah merasakan pedihnya kematian, Nabi Idris kini memiliki keinginan lain. Dengan suara tenang, beliau berkata kepada malaikat Israel, "Wahai Israel, aku memiliki permintaan. Aku ingin melihat neraka jahanam. Aku ingin menyaksikan dengan mata kepalaku segala siksaan, rantai-rantai, dan apa saja yang Allah ciptakan di dalamnya. Agar setelah melihatnya, aku semakin giat beribadah kepadanya." Israel menatap Nabi Idris dengan heran, lalu menjawab, "Wahai Nabi Allah, bagaimana aku bisa membawamu ke neraka jahanam tanpa izin dari Allah?" Belum sempat Nabi Idris menanggapi, datanglah wahyu dari Allah yang Maha Kuasa. "Pergilah wahai Israel, bawalah hambaku Idris ke neraka jahanam, agar ia melihat tanda-tanda kekuasaanku." Maka berangkatlah keduanya menuju neraka. Di sana, Nabi Idris menyaksikan pemandangan yang mengguncang jiwa. Ia melihat rantai-rantai besar dan belenggu-belenggu mengerikan, ular-ular raksasa yang menyemburkan api, kalajengking sebesar unta, aspal yang mendidih, serta buah zakom yang meneteskan nanah dan darah. Ia mencium bau yang begitu menyengat, mendengar jeritan makhluk yang tersiksa, dan menyaksikan kobaran api yang tak pernah padam. Setelah berkeliling dan menyaksikan kedahsyatan neraka, malaikat Israel pun mengajak beliau keluar. Nabi Idris menunduk lama, lalu berkata, "Wahai Israel, aku kini ingin melihat surga. Aku ingin menyaksikan apa yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang taat, agar semakin besar ketaatanku kepadanya." Israel menjawab, "Bagaimana aku bisa membawamu ke surga tanpa izin dari Allah?" Sekali lagi, datanglah wahyu dari Allah. "Pergilah wahai Israel, bawalah hambaku Idris ke surgaku." Maka keduanya menuju ke surga. Saat tiba di gerbangnya, Nabi Idris berhenti dan memandang ke dalam. Dari depan pintu surga, ia melihat pemandangan yang tak terlukiskan. Taman-taman hijau, sungai-sungai mengalir di bawahnya, istana-istana dari emas dan mutiara, buah-buahan yang tidak pernah habis, dan cahaya lembut yang menenangkan hati. Nabi Idris berkata pelan, "Wahai saudaraku, aku telah mencicipi pahitnya kematian, dan aku telah melihat dahsyatnya neraka jahim. Kini, izinkan aku masuk ke surga ini, agar aku dapat meminum airnya, dan menghilangkan rasa pahit yang tersisa dalam jiwaku." Israel menjawab, "Baiklah, aku akan memohon izin kepada Allah." Setelah ia berdoa dan memohon, Allah pun mengizinkan Nabi Idris masuk ke dalam surga. Maka masuklah mereka berdua, dan Nabi Idris berkeliling menyaksikan segala kenikmatan yang Allah sediakan. Sungai madu, susu, dan air jernih, pepohonan rindang, burung-burung indah bernyanyi memuji kebesaran Allah. Setelah beberapa waktu, Israel berkata, "Wahai saudaraku, sudah saatnya kita keluar dari surga. Mari, kita harus kembali." Nabi Idris menjawab lembut, "Oh ya, mari kita pergi." Namun sebelum meninggalkan surga, Nabi Idris meletakkan sandalnya di bawah sebatang pohon surga. Saat mereka hampir tiba di pintu keluar, beliau berkata, "Wahai saudaraku, sandalku tertinggal di bawah pepohonan surga. Izinkan aku kembali untuk mengambilnya." Israel berkata, "Baiklah, jangan lama-lama. Aku akan menunggumu di depan pintu surga." Maka Nabi Idris pun kembali ke dalam. Tetapi ketika ia sudah berada di tengah-tengah taman surga, ia tidak mau keluar lagi. Dari luar Israel memanggil, "Hai Idris, keluarlah." Namun Nabi Idris menjawab tegas, "Tidak, aku tidak akan keluar dari surga ini. Karena Allah telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati,
dan aku telah merasakannya. Allah juga berfirman, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka, dan aku telah mendatanginya. Dan Allah juga berfirman, mereka tidak akan dikeluarkan darinya, yakni dari surga. Maka sekarang aku telah berada di surga. Siapakah yang dapat mengeluarkanku dari sini? Mendengar perkataan Nabi Idris, malaikat Israel terdiam. Lalu turunlah wahyu dari Allah yang Maha Agung. Wahai Israel, tinggalkanlah Idris. Sesungguhnya aku telah menetapkan sejak zaman azali bahwa Idris adalah penghuni surgaku. Maka Israel pun tunduk, dan Nabi Idris tetap tinggal di dalam surga, hidup dalam ketenangan dan cahaya abadi, sebagai salah satu hamba pilihan yang Allah muliakan dengan kasih dan kebijaksanaannya. Dan sejak saat itu, Nabi Idris masih tetap hidup sampai sekarang. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihi salam, seorang nabi pertama yang menerima wahyu untuk berdakwah kepada kaumnya, dan seorang nabi pertama yang mengenalkan kepada umat manusia ilmu membaca, menulis, menghitung, dan menjahit pakaian. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.